Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, Muhammad Abdul Rahman. Dan satunya Diki Amamura. Kali ini kelompok 5 akan membahas Ishikawa diagram dan quality control circle. Yang pertama itu Ishikawa diagram. Diagram Ishikawa atau disebut juga diagram pelanjukan atau cause and effect matrix adalah diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event yang spesifik. Pemakaian diagram Ishikawa yang paling umum adalah untuk mencegah efek serta pengembangan kualitas produk. Diagram Ishikawa dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan. Contohnya, bagian kepala ikan, yaitu kepala ikan biasanya selalu terletak di sebelah kanan. Bagian ini ditulis event yang dipengaruhi oleh penyebab-penyebab yang nantinya ditulis di bagian tulang ikan. Event ini sering berupa masalah atau topik yang akan dicari tahu. Bagian tulang ikan. Pada bagian tulang ikan ditulis kategori-kategori yang bisa berpengaruh terhadap event tersebut. Kategori yang paling umum digunakan yaitu orang, yaitu semua orang ini terlibat dari sebuah proses. Metode, bagaimana proses itu dilakukan, kebutuhan yang spesifik dari proses itu, seperti prosedur, peraturan, dan lain-lain. Material, semua material yang sering diperlakukan untuk menjalankan proses seperti bahan dasar, pena, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya itu mesin. Semua mesin, peralatan, komputer, dan lain-lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Pengukuran, cara pengambilan data dari proses yang dipakai untuk menentukan kualitas proses. Terakhir itu lingkungan, kondisi di sekitar tempat kerja seperti suhu udara, tingkat kebersihan, kelembapan udara, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari diagram ikan. Nah, selanjutnya yaitu B, quality control. Assalamualaikum, saya Diki Amamura akan mempresentasikan quality control circle. Menurut Ishikawa Mutu adalah dua tingkatan definisi, yaitu kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Poin penting definisi Mutu menurut Ishikawa adalah bahwa 1. Kualitas setara dengan kepuasan konsumen. 2. Kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. 3. Kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus. Oleh karena itu, definisi mutu juga selalu berubah. Dan keempat, harga suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Ciri khas gugus kendali mutu berdasarkan Kaoru Ishikawa adalah sebagai berikut. 1. Setiap anggota bekerja sama dan melakukan kegiatan atas prakarsa mereka sendiri. Kedua, setiap anggota selalu berinteraksi untuk saling mempengaruhi. Ketiga, setiap anggota kelompok saling mengenal dengan baik sehingga dapat berdiskusi secara terbuka. Yang keempat, anggota kelompok mengadakan pertemuan secara rutin untuk mendiskusikan berbagai masalah guna mencapai tujuan bersama. Sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dalam gugus kendali mutu adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi kesalahan yang ada dan sekaligus meningkatkan mutu. Kedua, menyadari akan pentingnya kerja kelompok. Ketiga, mendorong dan meningkatkan partisipasi dan motivasi individu. Keempat, membangkitkan sikap dapat mencegah dan mengatasi berbagai masalah. Kelima, memperbaiki dan mengembangkan komunikasi dan hubungan antar pihak dalam perusahaan. Keenam, mendorong pengembangan pribadi dan kepemimpinan. Ketujuh, mendorong sikap dapat melakukan efisiensi dan perbaikan secara terus-menerus. Mekanisme dalam gugus kendali mutu dengan prinsip memutar roda. Plan, do, check, action. Plan adalah rencanakan dengan baik sebelum memulai suatu pekerjaan atau mendesain, budgeting, scheduling, dan lain-lain. Do, kerjakan sesuai rencana. Check, periksa pekerjaan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau apakah sesuai dengan spesifikasi dan kegiatan pelanggan. Action, ambil tindakan koreksi atau penyesuaian atas penyimpangan. Susun rencana baru yang lebih baik atau periksa apakah langganan puas dengan hasil tersebut. Sekian dari saya.